Pagar bambu misterius yang membentang di laut sepanjang 30,16 km hingga kini masih berdiri tegak. Teka-teki siapa pemiliknya juga masih belum diketahui. Belakangan pemasangan pagar dikait-kaitkan dengan sebuah proyek besar. Nama Arsin, seorang kepala desa di Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pun dikabarkan terlibat dalam proyek tersebut. Namun pria 50 tahun itu membantah tudingan miring tersebut. Arsin menyebut videonya yang viral direkam 2 tahun lalu saat bencana abrasi tengah masif. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Jawaban tidak tahu itu bukan jawaban seorang kepala desa. Akhirnya saya ke sana, saya lihat benar, saya bilang, ini ada apa Pak? Saya mau masang-masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL. Jadi kesesuaian ruang laut. Miris sekali ya sobat-sobat eksternal kalau kita melihat bagaimana pernyataan setelah statement yang disampaikan oleh kepala desa ya, yang kemudian menimbulkan berbagai dugaan serta spekulasi publik ya, khususnya masyarakat banyak. Kemunculan pagar-pagar misterius itu tidak serta-merta terjadi di pemerintahan ini. Kalau kita menghitung mundur, kemunculan pagar-pagar tersebut tentu berada di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Karena 5 bulan yang lalu, Presiden Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Lalu spekulasi serta dugaan bermunculan ya. Dan kalau kita melihat di sudut politik will, bagaimana kemudian ada kesepakatan yang terjadi, ada pemufakatan yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Ini kemudian menjadi perjanjian yang memang selama ini kita bisa melihat ya bagaimana adanya balas budi ya terhadap proyek ini. Pemerintahan masa Jokowi itu sangat erat ya, bekerja sama dengan para oligarki, para pengusaha-pengusaha ya, apalagi soal PSN PIK 2 ya. Dan kemunculan pagar-pagar tersebut kita tidak bisa mengungkiri lagi bahwa memang ini perusahaan-perusahaan yang dipunyai oleh para oligarki ya. Dan adanya nama yang bermunculan ke publik seperti Aguan ya dan Antoni Salim kemudian dilibatkan dan tidak bisa ditampik lagi, tidak bisa mengelak lagi bahwa kemunculan pagar misterius ini ya di Tangerang, baik di Bekasi dan terakhir di Jakarta Utara ya di Pulau C itu juga sudah berdiri 3 alur ya bambu-bambu yang berada di sekitaran itu sudah peak ya, bahwasanya memang ini seperti gumpalan gunung es ya yang kemudian lama-lama mencair dan ya seperti apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid kemarin, bahwasanya baru kali ini ya baru ada di Indonesia laut itu ada sertifikatnya HGB dan SHM ya. Ini luar biasa ya sobat-sobat eksternal. Kita akan pantau kawal terus ya bagaimana lantas kemudian pemerintah dalam hal ini cepat tanggap dan bergerak ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi isu serta perhatian publik ya. Dan kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini bisa memberikan rasa keadilan terutama untuk masyarakat serta nelayan yang berada di sekitaran yang terdampak ya, terkhusus untuk para nelayan yang terdampak itu menjadi prioritas utama bagaimana pemerintahan ini harus segera cepat menyelesaikan polemik hadiran pagar misterius di Tangerang. Itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat.